Faslun. La yumna'ul kafir. La yumna'u apa? Tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang al-kafiru, orang kafir, min sima'il Quran, untuk mendengarkan Al-Quran. Orang kafir mendengarkan Quran boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Liqaulillahi ta'ala, dasarnya karena firman Allah Ta'ala apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ada ayat begitu ya. Berarti boleh orang kafir mendengar Quran, malah diperdengarkan kepada mereka. Ayatnya gimana? Wa in ahadun, dan jika wa in ahadun, jika ada seseorang minal musyrikina, dari orang musyrik itu, istajaraka, minta pelindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah gitu ya. Ini ceritanya gimana? Kalau situasi perang gitu ya, situasi perang antara negeri mukmin dan negeri kafir. Tiba-tiba ada orang kafir datang ke negeri mukmin. Tujuannya itu minta perlindungan, bukan tujuan perang. Bagaimana? Ya lindungi dia. Ya, wong dia datang bukan untuk perang, lindungi dia, terus bacakan kepadanya Al-Quran biar dia mendengarkan kalam Allah. Ya berarti tidak apa-apa. Terus apalagi? Yumna'u min masil mushaf, tetapi dia dilarang menyentuh mushaf. Jadi orang kafir mendengar boleh, tapi kalau menyentuh tidak boleh ya, menyentuh tidak boleh. Wal yajuzu ta'limuhul Quran, apakah boleh mengajarkan Quran kepada orang kafir? Ya, boleh tidak? Punya tetangga Kristen diajari Quran, ya suruh masuk Islam dulu. Belum masuk Islam kok belajar Quran, tidak boleh tidak? Maka qala ashabuna, para sahabat-sahabat kita mengatakan boleh tidaknya mengajari Quran orang kafir. In kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu, kalau tidak bisa diharapkan keislamannya, tidak boleh mengajari. Paham ya? Tahu dia itu dedengkotnya orang kafir, tidak mungkin dia itu masuk Islam. Maksudnya dia belajar itu malah ingin mencari kelemahan Islam barangkali gitu ya. Jadi pokoknya secara zahir, secara perhitungan manusia, orang itu tidak bisa diharapkan keislamannya, tidak boleh diajari Quran. Wa in rujiya islamuhu fa fihi wajhani, tapi kalau bisa diharapkan keislamannya, fa fihi wajhani, maka dalam hal ini ada dua pendapat. As-sahhuhuma, yang paling benar dari dua pendapat itu adalah ya juzu, boleh, rojaan li islamihi, karena mengharapkan keislamannya gitu ya. Jadi kalau gimana orang kafir mendengar Quran, ndak apa-apa. Orang kafir menyentuh mushaf, ndak boleh. Mengajari orang kafir bagaimana? Kalau bisa diharapkan keislamannya, boleh. Kalau ndak bisa diharapkan keislamannya, ndak boleh. Kalau bisa diharapkan, ada dua pendapat, ada mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh. Tetapi yang lebih kuat boleh. Kenapa? Karena mengharapkan keislamannya. Wasani, yang pendapat yang kedua, la yajuzu. La yajuzu, kenapa kok tidak boleh? Kama la yajuzu bai'ul mushaf minhu, sebagaimana tidak boleh menjual mushaf kepada orang kafir. Tidak boleh. Jadi kalau mau punya mushaf, belajar mushaf, ya Islam dulu gitu ya, gitu. Kalau belum Islam tidak boleh. Tadi ada orang kafir beli mushaf
yang jual itu orang Islam, tidak boleh ngelayani, tidak boleh. Jangan-jangan nanti dibanting-banting gitu ya, gitu. Jangan-jangan itu jadi ganjalnya lemari, kan gitu, banyak. Jadi tidak boleh. Terus apa lagi? Wa in rujia islamu, walaupun bisa diharap keislamannya. Wa amma idza ra'ainahu yata'allamu, adapun ketika kita melihat dia, kalau kita melihat orang kafir yata'allamu belajar Quran, bagaimana? Fahal yumna'u minhu, apakah dicegah gitu ya? Apakah dilarang? Fihi wajhani, maka dia dalam hal ini ada dua pendapat. Kalau lihat di gereja ada kajian Al-Quran misalnya gitu. Padahal orang Kristen ya, gimana? Dua pendapat tadi ya. Ada pendapat boleh, ada pendapat tidak boleh. Ikut yang mana? Kenapa? Ikut yang boleh aja. Biarkan saja mereka. Pokoknya tidak menghinakan Al-Quran. Nanti sambil belajar sambil dihina-hina lah, itu baru itu pelecehan. Lain lagi kasusnya. Jadi bukan belajar, malah pelecehan.